Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang harus kita sadari semuanya bahwa perkuliahan ini di dalam perspektif Islam, kita sedang menuntut ilmu, ya, kita sedang melakukan peribadatan pada Allah. Bahkan secara eksplisit Islam menyatakannya kita sedang berjihad, jihad ilmu kita. Ya. Jadi alangkah baiknya kegiatan yang mulia ini, kegiatan yang baik ini, kegiatan peribadatan ini kita awali dengan membaca doa, kita awali dengan membaca Al-Quran, dan nanti kita juga akan menutupnya dengan doa. Gitu. Semoga ada keberkahan di dalam majelis kita ini walaupun daring. Bagi kawan-kawan ya, yang hendak bertanya, silakan kalau di tengah penyampaian materi ada yang ditanyakan, silakan diketik di kolom chat itu. Kalau menginginkan langsung open mic, silakan di akhir materi nanti ya. Setelah materi saya sampaikan, silakan disampaikan pertanyaannya secara langsung. Kalau takut lupa, ditulis terlebih dahulu di kolom chat, tidak masalah. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membicarakan arsitektur dan kebenaran. Dikaitkan dengan kedudukan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Apakah seluruh model arsitektur yang dilahirkan oleh beragam kebudayaan yang berbeda-beda itu memiliki kebenaran yang sama, atau ada satu model yang paling benar di antara yang lainnya? Kita kemarin berbicara konteks kebenaran arsitektur itu bukan hakikat kebenarannya, gitu ya. Kebenaran itu apa? Bukan itu, tapi kita berbicara sifat kebenarannya dan ruang lingkup kebenarannya. Sehingga kita mengenal ada arsitektur yang berlandaskan pada kebenaran yang sifatnya tunggal, universal, dan ada arsitektur yang berlandaskan pada kebenaran yang sifatnya relatif, plural, ya. Sebagai konsekuensi permasalahan itu dari kita menempatkan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Permasalahan yang lain yang akan kita temui ya berkaitan dengan arsitektur dan manusia. Ya, permasalahan lain yang akan kita temui dengan menempatkan arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan manusia adalah hubungan arsitektur dan manusia. Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, tentu arsitektur itu lahir, berangkat, ya, diciptakan oleh manusia berdasarkan kesadaran dirinya. Jadi hanya manusia yang sadar yang bisa mencipta budaya. Hanya manusia yang sadar yang bisa merancang, membangun arsitektur. Nah, oleh karena itu tidak ada peradaban manusia itu dibangun oleh orang gila, ya, yang akalnya hilang itu tidak ada. Manusia itu punya kesadaran, ya. Dengan kesadaran itulah dia membangun budayanya. Kenapa manusia membangun budaya? Itu materi 2 sesi yang lalu, ya. Arsitektur dan kebudayaan, ya. Karena manusia tidak dapat hidup di tengah alam terbuka, ya. Tubuhnya manusia lemah, kena hujan, sakit, kena panas, pusing, segala macam, takut dengan hewan buas, takut dengan sesama musuhnya dari kalangan manusia. Manusia tidak dapat hidup di tengah ruang terbuka, di tengah alam terbuka, sehingga manusia membutuhkan ruang kehidupan buatan.
konsepnya arsitektur. Ya, manusia dengan memanfaatkan alam, dia membangun arsitektur ya untuk mewadahi dirinya, untuk mewadahi diri. Ya. Nah, berkaitan dengan hubungan arsitektur dan manusia, ya, arsitektur dilandaskan pada dua kesadaran, paling tidak berlandaskan pada dua kesadaran. Ya. Pertama, manusia itu dia harus memahami dirinya dulu, ya. Mengenali dirinya dulu. Aku ini apa? Aku manusia, lalu manusia itu apa? Gitu ya. Bedanya aku sebagai manusia dengan hewan apa? Bedanya dengan uh, dunia floral apa? Bedanya dengan zat-zat mineral apa? Apakah aku manusia ini hanya punya tubuh saja? Apakah aku sebagai manusia terdapat di dalam diriku unsur yang sifatnya metafisik dan kedudukannya lebih tinggi daripada tubuh? Nah, pengenalan diri manusia ini, ya, pengenalan manusia terhadap dirinya ini mendasari manusia untuk membangun arsitekturnya. Ketika manusia mengetahui hakikat dirinya, mengetahui struktur dirinya, ya, mengetahui unsur-unsur pembentuk dirinya, maka manusia akan merancang arsitektur ya untuk memenuhi dirinya itu. Bagi manusia yang memahami dirinya hanya tubuh, ya dia hanya akan merancang arsitektur, membangun arsitektur untuk kepentingan, untuk kebutuhan tubuhnya saja. Ya. Dia tidak akan berbicara masalah pemenuhan kebutuhan jiwa. Ya. Dia tidak akan berbicara mengenai kebutuhan spiritual. Ya. Dia tidak akan berbicara itu. Karena kesadarannya dia, ya dirinya hanya tubuh yang fisik itu. Sehingga dia hanya membutuhkan arsitektur yang mampu mewadahi tubuhnya yang fisik itu. Berbeda dengan nanti manusia yang dia mengenali dirinya, ya ternyata diriku ini ada bagian yang paling penting, yakni bagian jiwa yang sifatnya metafisik. Sehingga arsitekturku ini ya harus mampu memenuhi kebutuhan jiwaku yang sifatnya metafisik itu. Pemenuhan spiritual gitu. Sementara itu dia juga mengenali ternyata tubuhku ini mengekang jiwaku. Agar jiwaku mampu berkembang, agar jiwaku mampu mencapai puncak kesempurnaannya, ya, tubuhku ini harus dilepaskan dari jiwa. Tubuh ini rendah, sifatnya kotor, seperti penjara bagi jiwa. Agar jiwa ini sempurna, bebas, ya, merdeka, ya, tubuh ini harus dilemahkan. Gitu. Agar jiwa itu bisa keluar dari penjara tubuh gitu. Dengan berbagai macam ritual dalam keyakinan manusia itu ya, tubuh itu disiksa, dicambuk, disakiti ya, agar jiwanya manusia itu menjadi kuat. Sehingga dia akan merancang arsitektur yang tidak nyaman bagi tubuhnya yang fisik itu ya, sebagai cerminan bahwa dia memandang tubuh itu rendah. Tubuh itu justru mengekang jiwa. Itu pertama, ya. Manusia merancang arsitektur, membangun arsitektur dilandasi konsep pengenalan terhadap dirinya. Siapa diri manusia itu, maka arsitekturnya akan dirancang untuk memenuhi diri manusia yang dikenalinya itu. Konsep kedua, kesadaran manusia, ya, ketika merancang arsitektur adalah kesadaran hidup. Dia itu hidup untuk apa? Manusia yang mengenali dirinya, ya, hidup untuk beribadah kepada Tuhan, dan manusia yang mengenali dirinya untuk hidup mengejar kekayaan materi, arsitekturnya akan berbeda. Arsitekturnya akan berbeda. Nanti kita akan bicarakan itu. Paling tidak ketika manusia membangun arsitekturnya sebagai bagian dari kebudayaannya dia, ya, manusia akan mendasarinya pada dua kesadaran tadi itu. Pertama, kesadaran pengenalan terhadap dirinya. Kedua, kesadaran berkaitan dengan tujuan hidupnya. Sehingga dapat dilihat tuh di
gambar pertama yang saya tampilkan di presentasi. Sebuah kota pada masa Timuriah di bagian Asia kecil gitu, yang menjadi tipikal kota-kota Islam ya, pada masa yang lalu, selalu menempatkan masjid dan madrasah ya, ditandai dengan minaret yang tinggi ya. Jadi di masa itu yang punya minaret tinggi bukan hanya masjid ya, tapi juga madrasah ya. Dan karena madrasah memang merupakan pengembangan dari masjid, kalau terdapat masjid di dalam madrasah itu, atau terdapat masjid yang terintegrasi dengan madrasah, sehingga madrasah juga dalam lingkungannya memiliki minaret. Dan selalu ditempatkan pada posisi yang sentral di kota itu, menjadi pusat kota, di tengah kota, dengan minaret yang menjulang tinggi ke atas itu. Sementara kita dapati jenis kota yang lain, model kota yang lain, seperti kota industri ya pada masa modern barat ya, selalu menempatkan fungsi ekonomi produksi di pusat kota, ya pabrik, sekarang perkantoran. Gitu. Atau kota-kota pada masa postmodernisme, ya kota-kota yang modelnya postmodernisme selalu menempatkan fungsi ekonomi yang sifatnya konsumtif, yang sifatnya konsumsi di tengah kota, ya mall, ya, pusat perbelanjaan, megastore, ya, kemudian pusat-pusat hiburan, ya tempat. Ya, salah satunya adalah Disneyland, ya. Nanti kita akan bicarakan itu. Nah, mengapa ada beragam jenis kota, ya, dengan fungsi yang berbeda menempati pusat kota? Kalau kita telusur ke dalam kesadaran manusia, manusia menempatkan sesuatu pada suatu ruang pusat, ya. Berarti dia mengenali sesuatu itu kan sebagai fungsi yang paling penting bagi hidupnya dia. Sehingga dia tempatkan itu pada pusat ruang, pada tempat yang paling baik posisinya, menjadi pusat orientasi ruang. Ruang-ruang yang lain menginduk pada pusat ruang itu. Bagi umat Islam, dengan kesadaran dirinya, pengenalan terhadap dirinya, dan tujuan hidupnya, ketika dia membangun kota, dia menempatkan fungsi peribadatan masjid dan fungsi pembelajaran madrasah di pusat kota. Berangkat dari pengenalan terhadap dirinya dan pengenalan terhadap tujuan hidupnya. Ya. Sehingga minaretnya itu tinggi ke atas, yang menjadi paling tinggi di kota itu, yang minaretnya masjid dan madrasah. Membentuk garis langit kota sebagai arsitektur tertinggi di kota itu. Dibuat monumental, skalanya monumental dibandingkan bangunan-bangunan yang lain. Ini bisa diperhatikan tuh gambar ini ya. Bangunan-bangunan yang lain itu kan rendah gitu ya. Skalanya rendah. Sementara madrasah ya, madrasah ini dan masjid ya monumental sekali minaretnya. Ditambah monumentalitas itu dengan gerbang Iwanat. Berbeda dengan kota modern, pabrik yang besar, kantor yang menjulang tinggi, high-rise building di pusat kota. Ya, manusia yang membangun itu berangkat dari kesadaran dirinya bahwa yang paling penting dalam hidupnya persoalan ekonomi, persoalan produksi, ya. Baik produksi barang maupun produksi jasa. Begitu juga bagi model kota postmodern, ya, di mana pusat hiburan itu justru di tengah kota, ya. Karena dia mengenali tujuan hidupnya ya sekedar bersenang-senang. Tidak ada hari esok. Yang ada sekarang kita nikmati. Begitu. Jadi arsitektur itu sebagai cerminan dari kesadaran manusia yang membangunnya. Nah, nanti arsitektur sebagai cerminan kesadaran ini, salah satu konsekuensinya dalam bidang arsitektur, ya arsitektur itu sebagai bahasa untuk menyampaikan pesan, gitu ya. Nanti materinya kita sampaikan pekan depan itu. Insya Allah. Arsitektur sebagai bahasa. Nah, kita lewati saja, sebentar kita... Nah, kita mulai dari sini. Nah, ada beberapa konsep tentang manusia yang mendasari, baik secara langsung maupun tidak langsung mendasari
perwujudan fisik arsitektur. Mendasari perancangan dan pembangunan arsitektur. Konsep manusia pertama adalah Homo economicus. Homo economicus. Nah, istilah homo ini ya berkaitan dengan paradigma dirinya dari segi fisiknya dari nenek moyangnya yang dari bangsa hominidnya, sejenis kera itu ya. Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus paleojavanicus ya. Itu belum homo namanya ya. Masih dekat dengan keluarga hominid gitu ya. Masih dari segi wujud fisiknya masih dekat dengan hominid. Tapi ketika manusia sudah mengalami evolusi ya yang berlanjut sehingga tubuh fisiknya berbeda dengan bangsa hominid itu, maka diberikan istilah homo sebagai puncak dari evolusi manusia. Ditandai dengan manusia sudah mampu berdiri dengan tegap, ya. Kemudian pita suara sudah berkembang dengan baik sehingga manusia bisa berbicara, berbahasa. Kemudian kemampuan berbahasa manusia itu juga ditandai dengan membesarnya volume otak, gitu ya, segala macam. Sehingga homo itu merujuk pada manusia sekarang, Homo sapien, ya. Manusia yang berpikir. Nah, salah satu konsep yang menjadi konsep utama ya dalam pembahasan manusia pada zaman modern adalah Homo economicus. Ya. Apa itu Homo economicus? Ya, bahwa manusia hidup itu ya dorongan utamanya adalah persoalan ekonomi, economicus. Ya. Konsep Homo economicus inilah yang mendasari nanti perwujudan arsitektur Barat modern. Sekali lagi, ketika saya menyebut arsitektur modern dikaitkan dengan Barat, berarti merujuknya pada arsitektur yang berasaskan pada faham modernisme. Kalau istilah arsitektur modern saja itu masih sangat general sekali, ya, tidak spesifik. Arsitektur Barat modern, ya, perancangannya, pembangunannya, perwujudannya itu dilandasi konsep Homo economicus ini. Manusia yang hidupnya, ya, dorongan utama hidupnya itu persoalan ekonomi. Yang awalnya adalah untuk mengisi perutnya. Jadi Homo economicus ini manusia yang senantiasa berpikir untuk memenuhi perutnya, kebutuhan perutnya, pangan, segala macam. Ya. Sehingga secara konseptual Homo economicus ini adalah manusia yang mengenali dirinya hanya tubuh. Tidak ada unsur-unsur yang sifatnya metafisik. Manusia yang orientasi hidupnya hanya perut. Untuk memenuhi perutnya, agar dia mampu melangsungkan kehidupan. Menjamin keberlangsungan hidupnya, dia tidak mati, tidak punah, ya dia harus makan. Gitu. Masalahnya nanti, konsep Homo economicus ini ya, akan berkaitan dengan survival of the fittest. Ya. Banyak manusia, sementara sumber daya itu terbatas. Semua manusia ini lapar, gitu masalah. Semua manusia ini punya perut, harus diisi, sementara sumber daya itu terbatas. Sehingga terjadilah perebutan untuk menguasai sumber daya itu. Siapa yang bisa menguasai sumber daya, kalau kita bicara perut ya kita spesifik bicara pangan, gitu ya. Siapa yang bisa menguasai sumber daya pangan itu, berarti dialah yang akan menang. Kemudian ini dikatakan sebagai hukum alam. Siapa yang kuat, dia yang menang. Saling sikut manusia itu ya. Nanti akan berkaitan dengan konsep homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Manusia memakan sesama manusia. Dalam rangka apa? Merebutkan sumber daya yang terbatas itu. Biar manusia bisa tetap hidup. Sehingga konsep homo economicus ini, nah, asasnya adalah ya, kompetisi sesama manusia, saling sikut sesama manusia, saling menghabisi sesama manusia untuk merebutkan sumber daya dalam rangka menjaga kehidupan. Begitu. Kenapa? Karena manusia itu
hanya perut, dia harus senantiasa mengorientasikan hidupnya untuk memenuhi perutnya, kebutuhan perutnya. Sampai kemudian nanti homo economicus nanti akan berkembang. Ketika perut ini sudah terisi penuh, nah sana muncul nanti keinginan-keinginan yang lain. Ya. Kalau dulu hanya satu pohon sudah mencukupi perutnya, sekarang dia ingin lebih, ya, untuk menguasai satu hutan itu. Sehingga tujuan hidup homo economicus ini sifatnya material. Ya. Pertama adalah memenuhi kebutuhan tubuhnya dengan kerja ekonomi. Ya. Dia mencari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, spesifiknya perut. Kemudian setelah itu terpenuhi akan muncul yang lain. Ya. Dia akan menumpuk harta. Dia akan menguasai sumber daya sebesar-besarnya. Walaupun itu dilakukan dengan cara menghabisi manusia yang lain. Hingga sekarang dunia kita ini timpang sekali. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Ya. Ada sebagian orang yang menguasai sumber daya arsitektur, dia punya kualitas arsitektur yang paling bagus, sangat bagus, sementara ada sekalangan manusia yang tidak memiliki kualitas arsitektur yang memadai. Ya, lingkungan hidupnya kumuh, lingkungan hidupnya dengan tingkat keamanan yang tidak baik segala macam. Dari segi ruang yang tidak layak segala macam. Nah, bagaimana homo economicus ini dia bersaing dalam hidupnya untuk menguasai sumber daya itu, ya, untuk mengisi perutnya, kemudian untuk menumpuk-numpuk hartanya, seperti korun nih, ya, ini korunnya modern nih. Korun itu kan dianggap Allah, ya, karena dia menumpuk harta dan dia merasa harta yang dia miliki itu karena jerih payahnya dia, sombong gitu. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan nikmat dari Allah segala macam hartanya dia. Bagaimana caranya? Ya, homo economicus itu memandang nilai berdasarkan nilai ekonomi. Memandang seluruhnya, seluruh realitas kehidupan itu berdasarkan nilai ekonomi. Termasuk arsitektur. Arsitektur untuk dapat dinilai secara ekonomi, maka arsitektur harus ditempatkan sebagai artefak yang sifatnya teknologis. Ya. Ketika berbicara nilai ekonomi, berarti kita penekanannya pada dimensi kuantitatif. Ya. Duit itu kan angka. Homo economicus tidak akan berbicara kualitatif, cukup, tidak cukup, berlebih, ya itu kan kualitatif itu. Ya. Tapi homo economicus akan berbicara angka, berapa angkanya? Berapa angkanya? Ketika dunia ini dijadikan kuantitatif, ya, maka tidak ada lagi batasan cukup tidak cukup itu. Setiap angka ditambahkan angka 0 di belakangnya, nah, kita akan merasa tidak ada yang cukup. Angka 0 itu bisa terus bertambah. Sehingga batas-batas cukup itu hilang. Ya. Batas-batas kebutuhan itu menjadi hilang ketika dunia itu dikuantitatifkan. Dalam konsep homo economicus ini. Begitu juga dengan arsitektur. Arsitektur ditempatkan sebagai artefak teknologis menjadikan arsitektur dapat dipahami secara kuantitatif. Semuanya serba terukur. Semuanya serba terukur. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai efisiensi. Nilai ekonomi ini berkaitan dengan efisiensi. Tidak boleh ada sumber daya finansial yang terbuang percuma. Berkaitan dengan efisiensi. Sehingga dalam arsitektur modern barat, ya, arsitektur modern barat yang ditekankan arsitektur sebagai aspek artefak gitu ya, yang bersifat teknologis, ya, arsitektur berkaitan dengan dimensi kuantitatif. Kita hanya akan berbicara masalah struktur, konstruksi, utilitas, modular, segala macam, yang berkaitan dengan dimensi kuantitatif dari arsitektur. Nah, karena dimensi kuantitatif ini berkaitan dengan nilai ekonomi. Tidak bisa arsitektur dikualitatifkan, itu tidak bisa. Ya. Karena sekali
lagi tadi ya, Homo economicus itu untuk mengadakan persaingan dengan sesamanya, menguasai sumber daya, dia merubah dunia ini sebagai dunia yang sifatnya kuantitatif. Nah, selain itu dikarenakan orientasi pada tubuhnya, ya, orientasi pada tubuh manusia, ya, menjadikan manusia itu mudah sekali untuk berpikir dengan perspektif atau paradigma kuantitatif ini. Karena tubuh arsitekturnya akan begitu, ukuran-ukuran, angka-angka dikaitkan juga dengan nilai ekonomi segala macam. Tidak boleh ada space terbuang, semua harus digunakan dengan baik segala macam. Sehingga dalam arsitektur barat modern kita mengenal diktum, form follow function. Yang bentuk itu yang mengikuti fungsi. Nah, fungsi ini harus rasional. Rasionalitas dalam nilai ekonomi efisiensi. Arsitektur yang baik adalah arsitektur yang efisien. Semuanya berguna. Ini berkaitan dengan nilai ekonomi. Ya. Oleh karena itu, arsitektur yang dilandasi Homo economicus ini, ya, konsep Homo economicus ini, orientasinya hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Dengan dipandu oleh nilai ekonomi, efisiensi tadi itu. Tubuh manusia berdimensi, maka arsitekturnya pun berdimensi. Tubuh manusia berangka, maka arsitekturnya pun berangka. Yang indikatornya adalah efisiensi. Sehingga dalam arsitektur barat modern itu kita mengenal beberapa prinsip penting, ya. Arsitekturnya geometrik, ya. Bentuknya nggak aneh-aneh karena berkaitan dengan efisiensi. Modular, ya. Tanpa ornamentasi, tidak ada unsur-unsur yang tidak berguna secara langsung terhadap fungsi, ya, pemenuhan kebutuhan tubuh manusia, dan pabrikasi. Kenapa pabrikasi? Cepat dibangun, harga murah. Modular. Ini berangkatnya dari konsep Homo economicus ini. Ini contoh gambarnya kan One One ya, di Taipei, ya. Pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia. Ya. Fungsinya kantor sewa. Mixed use building, ya. Salah satu fungsi dominannya kan fungsi jasa di pusat kota bangunannya paling tinggi. Ini kan mengokohkan bahwa orientasi, ya, jasa. Ya, nggak mungkin bangunan 101 lantai itu masjid, ya. Kantornya. Kenapa dia membangun kantor tertinggi, 101 lantai, itu berangkat dari kesadaran dia bahwa tujuan hidupnya dia masalah ekonomi, produksi, mencari sumber, menguasai sumber, ya. Menguasai sumber daya segala macam. Gitu. Itu yang pertama. Manusia merancang arsitekturnya dilandasi konsep Homo economicus ini. Manusia fisik tanpa dimensi metafisik, yang dorongan utama hidupnya adalah persoalan ekonomi. Ini secara tidak langsung, banyak umat Islam juga menggunakan perspektif ini untuk mengenali dirinya. Paling tidak ketika dia menilai peradaban Islam ini baru bisa bangkit kalau kita menguasai ekonomi, nah, itu tidak dapat dilepaskan dari pandangan ini. Seakan-akan kalau kita masalah utama kita ekonomi, kemudian kita menyelesaikan ekonomi itu, peradaban Islam kita akan membaik, bangkitnya tidak. Karena dalam peradaban Islam yang paling penting itu bukan ekonomi. Bukan ekonomi produksi, bukan ekonomi konsumsi. Itu penting iya, tapi bukan yang utama itu. Sementara bagi Homo economicus, persoalan ekonomi itu yang utama. Oke. Sehingga seluruh masalah umat manusia oleh Homo economicus ini disederhanakan menjadi permasalahan ekonomi. Apa-apa ekonomi, apa-apa ekonomi, apa-apa ekonomi. Gitu. Manusia serba ekonomi. Homo economicus itu. Arsitekturnya pun arsitektur yang serba ekonomi. Mau membangun hotel, modal sedikit keuntungan banyak. Gimana caranya modal sedikit keuntungan banyak? Ya, gusurin orang di tengah kota itu. Gusurin.
konsep selanjutnya adalah homo desire. Kalau tadi homo economicus adalah konsep manusia yang mendasari perwujudan arsitektur barat modern, maka homo desire ini konsep manusia yang mendasari perwujudan arsitektur barat postmodern. Bagaimana sudah pernah saya sampaikan, arsitektur barat modern dengan arsitektur barat postmodern ini kan hubungannya tesis dan antitesis. Saling berlawanan. Segala sesuatu yang diyakini oleh modern akan ditolak oleh postmodern. Begitu juga dengan konsep manusianya. Postmodernisme yang mendasari perwujudan arsitektur barat postmodern menolak homo economicus. Manusia yang orientasinya berproduksi, menguasai sumber daya, ditolak itu. Kenapa? Karena salah satu masalah akan muncul adalah masalah ekologi. Dengan manusia saling sikut itu untuk menguasai sumber daya, lingkungan kita rusak. Eksploitasi terjadi di mana-mana, segala macam. Tinggal kata Deleuze dan Guattari, ini dua orang filosof dari Prancis, filosof kontemporer, menyatakan dalam postmodernisme manusia itu adalah homo desire. Manusia yang hidupnya didorong karena adanya persoalan hasrat. Dorongan utama manusia untuk hidup itu memenuhi kebutuhan hasratnya dia, mengikuti hasratnya dia. Untuk apa itu? Pemenuhan hasrat itu, sehingga tujuan hidup manusia sifatnya emosional. Jadi kalau tadi homo economicus, tujuan hidup manusia itu sifatnya rasional, ya, ekonomi, ya, dengan angka. Rasionalitas itu kuantitatif, ya. Dalam dunia modern, sehingga kita mengenalnya logika matematika, bukan logika Yunani kuno lagi. Logika Yunani kuno itu masih spekulatif, tapi logika matematika itu pasti ada angkanya. Sehingga rasionalitas modern itu rasionalitas yang sifatnya kuantitatif. Berbeda dengan homo economicus, homo desire, ya, mengidentifikasi dirinya bahwa tujuan hidupnya itu persoalan hasrat itu loh. Yang menjadikan dia hidup itu ya dorongan hasratnya. Sehingga tujuan hidup manusia sifatnya emosional, ya, bukan rasional, emosional. Manusia hidup pakai perasaan itu, tidak pakai pertimbangan yang sifatnya rasional kuantitatif, enggak. Nah, kita tidak akan bicara filsafat, ya. Kita bicara tataran yang lebih mudah saja, konseptual. Ya. Nah, begitu juga dengan arsitekturnya nanti. Arsitektur barat postmodern itu arsitektur yang sifatnya emosional, bukan lagi rasional. Ya. Arsitektur menjadi emosional, ya. Berkaitan dengan perasaan. Apa tuh tujuan hidupnya homo desire yang sifatnya emosional itu? Pertama, mencari makna hidup. Arsitektur itu cerminan dari manusia yang mencari makna hidup. Sehingga kita salah satunya mengenal arsitektur minimalisme itu di salah satu menjadi bagian dari arsitektur postmodern. Ini arsitektur minimalisme yang beneran loh ya, arsitektur minimalisme yang ori ini, bukan arsitektur minimalisme ala developer Fanny Rose itu ya, hari Senin harga naik, itu salah secara teoritik gitu. Arsitektur minimalisme itu upaya manusia ya, sebenarnya dari perwujudan fisiknya itu tidak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya dengan international style, tetapi kemudian diberikan nuansa spiritualitas ya. Mencari kebermaknaan hidup melalui arsitektur yang polos, monoton itu. Silakan kawan-kawan bisa mempelajari secara teoritik arsitektur minimalisme ya. Kenapa bentuknya kotak-kotak, monokrom, segala macam. So Fujimoto salah satunya bagus ya. Pencarian makna hidup. So Fujimoto itu kan ingin menggedor kesadaran manusia atau berkaitan dengan dia itu hidup di tengah alam, hidup di tengah lingkungan yang terbuka gitu loh. Makna itu bisa didapatkan, makna hidup itu bisa didapatkan kalau kita bisa merenungi kedudukan kita di tengah alam itu. Sehingga arsitekturnya So Fujimoto itu kan polos saja. Pencarian makna hidup berkaitan dengan perasaan.
Dan yang kedua, tujuan hidup homo desire yang sifatnya emosional itu ya mencari kesenangan, fun. Sehingga kita mengenal arsitektur postmodern yang mazhabnya mainstream gitu ya. Postmodern itu banyak mazhabnya ya, karena segala pemikiran yang bertentangan dengan modern akan digolongkan sebagai pemikiran postmodern. Salah satu mazhab yang mendominasi postmodern di arsitektur adalah untuk mencapai tujuan kesenangan. Sehingga kita mengenal diktumnya arsitektur postmodern, gitu, form follow fun. Bentuk itu ya untuk kesenangan, gitu loh. Bentuk itu untuk kesenangan. Nah, sifatnya emosional, ya, fun, ya. Fun itu kan lonjakan emosi manusia yang sifatnya temporal, ya. Nah, orang mengatakan kegembiraan itu fun, gitu ya. Nah, kita sedang senang, sedang gembira dalam konteks fun itu maknanya kegembiraan itu sifatnya temporal. Hari ini saya gembira, besok tidak. Itu fun, emosional itu. Ketika saya dapat hadiah, saya fun. Tapi beberapa saat kemudian ketika saya ingat dengan masalah hidup yang lain, fun itu hilang. Nah, kesenangan itu lonjakan emosional itu, sifatnya temporal. Ya. Ya, diktum yang paling terkenal dari arsitektur postmodern ya form follow fun itu ya. Sehingga dengan tujuan hidupnya itu untuk bersenang-senang itu ya dalam dunia postmodern itu nilai tertingginya adalah permisivisme. Semuanya boleh, tidak boleh melarang. Nah, begitu juga di arsitektur ya. Dalam hal arsitekturnya semua boleh, tidak ada yang boleh melarang. Sehingga kita akan mendapati wujud arsitektur postmodern itu yang tujuannya berkaitan dengan kesenangan-kesenangan manusia. Hingga dalam arsitektur barat postmodern, ya, arsitektur itu ditempatkan sebagai objek tafsir untuk kesenangan. Bentuknya dibuat aneh-aneh, biar kita penasaran, gitu ya, biar kita menafsirkan, gitu ya. Menafsirkannya pun dalam rangka mencari kesenangan ini. Menebak-nebak bentuknya ini kira-kira mirip apa atau segala macam, sehingga dalam kaidah estetika postmodern salah satunya kita mengenal ada pastisi, kitsch, segala macam itu. Ini contoh ini karyanya Michel Graves di Amerika, Walt Disney, ya. Disneyland. Ya. Bentukan piramid dari arsitektur Mesir yang sifatnya mistik gitu ya, berkaitan dengan makamnya Fir'aun, sekarang digunakan untuk kebutuhan bersenang-senang bentuk itu. Di taman bermain, di Walt Disney segala macam. Ya. Sehingga kemistikan, keangkeran, keagungannya piramid sebagai bagian dari arsitektur Mesir kuno, kaitkan dengan Fir'aun segala macam itu hilang dalam arsitektur postmodern. Arsitektur dibuat main-main. Justru disitulah orientasi hidupnya homo desire itu. Sesuatu yang serius itu dibuat main-main. Gitu ya. Sesuatu yang serius dibuat main-main. Dipreteli sisi-sisi spiritualitas, sisi-sisi mistik itu dipreteli semua. Nah, ketika kita ke Disneyland-nya Michel Graves ya, piramid di sana ya tidak ada lagi hubungannya dengan Fir'aun. Tidak ada lagi hubungan dengan Fir'aun. Dan arsitektur dalam postmodern merupakan cerminan dari identitas ini berkaitan dengan pencarian makna hidup tadi itu ya. Makna hidup itu salah satunya dicari dengan identitas gitu ya. Agar arsitektur itu bermakna bagi dirinya gitu ya. Mencerminkan identitas dirinya. Gitu ya. Sehingga dalam arsitektur postmodern kita mengenal beberapa prinsip gitu, simbolisasi ya, anti tipologi, anti standarisasi. Sehingga arsitektur postmodern itu tidak menggunakan data arsitek, ya. Tidak menggunakan tipologi yang sudah mapan, tidak ya. Suka-suka lah. Kalau dalam arsitektur modern yang sifatnya rasional itu, fungsi itu kan dipisahkan tegas. Loh. Ini fungsi A, fungsi B, fungsi C, ini fungsi ekonomi, ini fungsi hunian, dalam dipisahkan secara tegas ya. Itu kan sifatnya kategoris ya. Rasionalitas itu fungsinya untuk kategorisasi.
Sementara arsitektur postmodern yang anti dengan rasionalitas tadi itu, ya hanya mengandalkan perasaan manusia, ya arsitekturnya menjadi anti tipologi, tidak bermain dengan kategori. Sehingga salah satu yang muncul adalah mixed use function, fungsi yang beda-beda itu diaduk-aduk dalam satu bangunan. Nah, seperti salah satu mall di Yogyakarta itu mall ada rumah sakitnya. Dalam arsitektur modern itu tidak diterima itu penggabungan dua fungsi yang secara kategori berbeda. Ya. Kategori rumah sakit dengan kategori mall itu tidak diterima dalam arsitektur modern. Tapi dalam arsitektur postmodern justru di sana ada kesenangannya gitu loh. Fungsi-fungsi yang terlihat tidak bisa digabungkan justru dimix ya, di-blended, dileburkan itu. Bukan hanya itu, ada juga kampus di dalam satu bangunan yang sama dengan mall. Sementara itu, ya, yang membedakan arsitektur Islam dengan arsitektur Barat modern dan arsitektur Barat postmodern, salah satu perbedaannya pada ranah konsep manusianya. Manusia dalam Islam tidak dikenali sebagai homo economicus maupun homo desire. Manusia dalam Islam hidupnya itu bukan untuk hanya mencari ekonomi, apalagi memuaskan hasratnya. Dalam bahasa Islam itu hawa nafsu, gitu ya. Bukan. Di dalam Islam, khasanah tradisi Islam, khasanah keilmuan Islam, manusia itu disebut dengan istilahnya hayawan an-natiq. Ya. Hewan yang berakal. Ya, nanti pembahasan lebih lanjutnya, hewan yang berakal itu adalah hewan yang berbicara. Gitu ya. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Adam yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Gitu ya. Kita tidak akan jauh membahas itu. Bahwasanya dalam Islam, ketika manusia itu kehilangan akalnya, ya tidak mampu mengikuti akalnya, maka manusia akan menjadi hewan. Lebih rendah dia dari hewan, Pak. Ya, lebih sesat daripada hewan itu. Bahasa Al-Quran itu. Ketika manusia tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik. Tapi ketika manusia dapat menggunakan akalnya dengan baik, maka dia berbeda dengan yang lain. Dia berbeda dengan binatang. Dia berbeda dengan tumbuhan. Dia berbeda dengan mineral segala macam. Sehingga dalam Islam, hayawan natiq itu, hayawan itu berkaitan dengan dimensi tubuh manusia. Ya. Manusia kalau dilihat dari dimensi tubuhnya, aspek tubuhnya, fungsi-fungsi tubuhnya itu tidak ada perbedaan. Kebutuhan tubuhnya itu tidak ada perbedaan dengan hewan. Ya. Kita butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh minum. Ya. Segala macam tidak ada. Bereproduksi segala macam, tidak ada perbedaannya dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan dalam Islam adalah akalnya. Manusia dengan akalnya dia mampu mengontrol tubuhnya. Agar apa? Agar tubuhnya itu tidak larut dalam keinginan-keinginannya. Di tubuh itu punya namanya daya hewaniah, ya, insting, ya, instingtual. Sehingga orang yang mengikuti daya hewaniahnya disebut dia terkena penyakit hawa gitu ya. Ketika akalnya tidak mampu mengontrol itu, maka dia terkena penyakit nafsu ya. Tubuhnya mengontrol jiwanya. Hawa nafsu itu kan jiwanya itu takluk oleh kebutuhan-kebutuhan tubuhnya. Tubuhnya mau apa diikuti begitu saja. Ya. Jiwanya dengan akal itu tidak mampu mengontrol tubuhnya. Ya. Sehingga dalam konsep hayawan natiq, jiwa itu posisinya lebih tinggi daripada tubuh. Kalau bahasanya Imam Ghazali, ya, tubuh itu seperti kuda, jiwa adalah penunggangnya. Ya. Jadi yang mengontrol, yang menaiki tubuh kita itu ya jiwa. Kemana kuda kita ini menuju, jiwa kita yang paling tahu. Dan jiwa kita yang punya kemampuan untuk mengarahkan kuda itu. Ya, dengan analogi yang lain, ya, tubuh kita itu ya casing HP itu, sementara dalemannya program segala macam itu jiwa kita. Gitu ya. Tetapi dalam Islam, jiwa dan tubuh itu sifatnya kesatuan. Ketika manusia hidup di dunia, ya, tidak bisa jiwa itu dilepaskan dari tubuh, itu kan harus melalui mekanismenya sakaratul maut, dan itu hanya kemampuan Allah yang diberikan
kepada malaikat-malaikat tertentu ya. Itu hanya wewenang Allah itu untuk mencabut jiwa dari tubuhnya manusia. Ya, sehingga manusia dalam Islam, hayawan natik itu ya, tujuan hidupnya manusia sifatnya spiritual. Karena jiwa itu sebagai pengendara bagi tubuhnya. Tubuh kita itu seperti kendaraan aja yang kita butuhkan untuk hidup di dunia gitu ya. Pengendaranya jiwa kita ini. Apa tuh tujuan jiwa kita ini untuk hidup yang menghambakan diri kepada Allah? Menghambakan diri kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah dengan menundukkan tubuh kita ini. Sehingga kalau sholat itu kan tubuh juga diminta bergerak. Ya, itu sebagai perwujudan kita menaklukkan tubuh kita ini agar mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah. Berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Yang mengontrol ketika kita sholat ke jiwa kita ini. Kita gerakkan tubuh kita sesuai dengan rukun-rukun sholat yang sudah ditetapkan Allah. Ya, dengan tujuan hidup yang sifatnya spiritual ini, ya, nilai tertinggi dalam kehidupan manusia dalam perspektif Islam, nilai tertingginya adalah tauhid yang menjadikan Allah Tuhan itu sebagai pusat kesadaran dan kehidupan. Sini sayang, duduk sini. Sehingga dalam arsitektur Islam, ya, mencipta arsitektur itu bernilai ibadah, karena tidak ada tujuan lain hidup manusia selain ibadah. Karena mencipta arsitektur adalah ibadah, berarti dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dari Allah. Berkaitan dengan batas kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan manusia, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, segala macam. Kenapa? Karena mencipta arsitektur itu menjadi ibadah. Ibadah itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah. Ya. Kalau kita berbicara relasi arsitektur manusia, arsitektur dan manusia, maka dalam Islam ya, arsitektur Islam itu ya orientasinya adalah untuk mewadahi diri manusia sepenuhnya. Diri manusia yang dia punya tubuh dan dia punya jiwa. Dengan jiwa sebagai unsur utamanya manusia. Apa kebutuhan jiwa? Kebutuhan jiwa adalah kebutuhan spiritual, mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhannya. Bagaimana kita mencipta arsitektur yang bisa membawa jiwa kita dekat dengan Tuhan, kan begitu. Bukan saja memenuhi tubuh, tapi memenuhi jiwa. Dengan di sanalah pentingnya spiritualitas dalam arsitektur Islam, ya, untuk memenuhi kebutuhan jiwa tadi itu, ya. Sehingga nilai spiritualitas dalam arsitektur Islam berangkat dari konsep manusia Islam itu tadi ada 3, ya. Pertama, penciptaan arsitekturnya didasari gagasan dan tata nilai Islam. Kemarin kita sudah bahas contohnya perumahan Muslim gated community, itu tidak sesuai dengan gagasan Islam berkaitan dengan hierarki manusia. Manusia di dalam Islam tidak dibedakan berdasarkan tingkat ekonominya, sehingga tidak dibutuhkan sama sekali pembedaan lingkungan hidup berdasarkan tingkat ekonomi manusia. Yang kedua, ya, arsitektur yang bermakna spiritualitas Islam itu adalah arsitektur yang mewadahi cara hidup Islam. Sehingga tidak ditemukan dalam kota-kota Islam pada masa lalu, itu lokalisasi yang difungsikan untuk pekerja seks komersial itu nggak ada itu. Atau suatu kompleks yang difungsikan untuk perjudian itu nggak ada. Untuk alasan ekonomi itu nggak ada. Gitu ya. Karena itu bertentangan dengan cara hidup Islam. Cara hidup yang dikehendaki Allah. Untuk dipraktekkan dipraktekkan oleh seluruh manusia. Dan yang ketiga adalah arsitektur itu bermuatan pesan-pesan Islam. Nanti kita akan bahas dalam materi arsitektur sebagai bahasa. Bahwa bahasanya arsitektur modern, arsitektur postmodern, dan arsitektur Islam itu berbeda. Bagaimana perwujudan fisik arsitektur Islam itu bermuatan pesan-pesan Islam itu berbeda dengan arsitektur postmodern tadi, berkaitan dengan kesenangan. Berbeda juga dengan arsitektur modern yang berkaitan dengan nilai efisiensi segala macam. Nah, arsitektur Islam itu ciri khas pertama spiritualitas berkaitan dengan konsep manusia hayawan an-natiq ini. Agar manusia tidak terjerumus jadi hewan, dia harus mendayagunakan akalnya dengan baik. Ya. Ini salah satu ilustrasi ini ya. Orang berkumpul di masjid, ya, di madrasah, dia belajar. Ya. Coba sekarang kita lihat tuh di Google Search itu, search aja di Google tuh, universitas sekarang itu, ketika ngomongin universitas, ngomongin madrasah, ya,
Madrasah lah. Ngomongin ruang pendidikan, ya, mempromosikan kampus pasti selalu yang ditonjolkan itu mahasiswinya paling cantik. Ya, toh. Apa hubungannya tempat belajar dengan mahasiswa paling cantik? Untuk memancing orang daftar. Kan kita berarti menggunakan konsep homo desire itu loh. Ya. Sehingga kampus itu harus dipoles agar menggugah hasrat orang. Oh, cantik banget nih mahasiswa dari PAI. Maka saya lucu juga ada kampus Islam, prodi ilmu hadis, brosurnya itu mahasiswa cantik. Hubungannya apa? Dan tidak ada yang memperingatkan itu loh. Banyak itu universitas begitu yang berlabel Islam itu. Kan aneh itu. Kan berbeda dengan ini. Orang berkumpul semuanya berdiskusi. Nah, kenapa kita tidak membranding kampus itu seperti itu? Sebagai tempat berkumpul di mana berbagai macam warna kulit, etnis, ras, segala macam berkumpul semua untuk mendiskusikan ilmu. Di masjid, di madrasah, segala. Benar tuh. Nah, lanjut tim. Oke, Pak. Nah, sehingga kalau kita perhatikan struktur manusia, dalam Islam itu kan manusia ada sisi tubuhnya yang disebut dengan basyar, kulit, dan ada sisi spiritualnya, insan gitu ya. Sisi tubuh basyar itu dia punya kebutuhan perlindungan, keamanan, kenyamanan, kemudahan. Sisi insan itu punya kebutuhan keindahan, kehormatan, identitas, dan komunikasi. Ya, kalau arsitektur modern dia hanya ngomongin basyar itu tadi, ya. Arsitektur itu harus melindungi, aman, nyaman, mudah gitu ya. Sementara postmodern itu hanya ngomongin insannya, sebatas emosional tadi itu. Sementara dalam arsitektur Islam, manusia itu punya tubuh, punya jiwa. Keduanya harus diwadahi. Ya. Arsitektur Islam harus mewadahi basyar, harus mewadahi insan ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ya, kita dituntut arsitektur itu aman loh dari penyebaran virus gitu ya. Kenapa? Kalau kendaraan kita mati, ya jiwa kita nggak bisa hidup toh. Karena untuk hidup di dunia kan butuh kendaraan nih, tubuh ini. Nah, tubuhnya wafat, ya jiwa kita nggak bisa hidup. Gitu. Nah, kira-kira begitu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang slide terakhir itu dibuka saja, Dim. Iya, Pak, bentar. Kawan-kawan bisa melihat secara sekilas. Nanti bisa diperhatikan di presentasinya, ya, di slide bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi manusia dan arsitektur atau arsitektur dan manusia. Soalnya manusia menciptakan arsitektur itu didasari kesadaran dirinya berkaitan dengan pengenalan manusia terhadap dirinya dan tujuan hidupnya. Begitu. Ya, akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.